Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel Tuan Romi. Kali ini saya akan mendemokan cara menggunakan panel admin dari website admintoko.com. Langsung aja kita coba www.admintoko.com. Oke, ini dia. Nah, pertama kita bisa login di sini. Sebelumnya admintoko.com itu sendiri adalah sebuah layanan free untuk mempermudah kasir-kasir toko untuk melakukan pembukuan. Kita coba aja di sini, tinggal kita ketik username-nya misalkan. Oke. Setelah masuk nggak ya? Masuk. Salah password. Salah password, sorry guys. Oke, masuk ya. Di sini kita harus punya toko dulu. Kalau belum punya toko bisa create toko. Kita coba create tambah toko di sini. Oke, kita bebas nambahin toko berapapun ya. Misalkan kita punya cafe gitu, terus kita mau punya banyak cabang. Kita bisa semuanya dalam satu panel ini. Kita coba nama tokonya misalkan di sini Cafe Indah Jaya misalkan gitu, nggak apa-apa. Terus selanjutnya yang perlu kita isi URL toko, Terus URL toko, terus misalkan di sini Cafe Indah Jaya. Oke, terus kategori toko, kategorinya misalkan cafe, terus deskripsinya misalkan ini adalah cafe terlaris di Pamulang misalkan gitu. Udah, oke, submit. Nah, kalau kita udah punya toko misalkan ya, terus kita bisa tambahkan produk. Kita cek di sini. Oke, kita tambahkan produk. Nah, kita isi nama produk misalkan di sini adalah apa misalkan ya, mochaccino gitu ya ejanya. Terus lanjut, kategorinya minuman misalkan, terus etalase produk. etalasenya misalkan kita di sini kopi gitu. Etalase ini maksudnya kita kelompokkan barang-barang itu dengan jenis yang sama. Jadi nanti kita mensortirnya gampang gitu. Terus Terus harga satuan ini modal ya. modal. Modalnya misalkan 6.000 gitu. 6.000, terus harga jualnya kita misalkan 10.000. Oke, terus Terus jumlah stoknya misalkan kita punya bisa siapkan sampai 20 stok misalkan. Terus descriptionnya misalkan ini ya, kopi yang cocok untuk anak muda misalkan gitu misalkan. Dah, oke, kita tambahkan. Nah, kalau kita udah bikin misalkan, terus kita mau ngedit, ininya harganya kurang pas nih. Nah, kita edit, kita klik, terus kita nih semuanya udah ya, kategorinya mau diubah boleh. Kategorinya secara default akan ngikutin apa yang kita pilih tadi. Isi-isinya semua secara default akan ngikutin apa yang kita pilih tadi. Coba harganya kita ubah, misalkan harga modalnya 6.000 ya. Diubah harga modalnya. Misalnya harga modalnya sekarang gula naik nih. Harga gula ya udah naikin jadi 6.500 ya. Disimpan. Nah, gitu dia. Oke, kalau kita udah punya toko, terus sudah punya produk, kita bisa nambahin banyak di sini ya. Nah, kita tinggal bikin kasirnya secara default mana ke cash register. Nah, secara default ada ya, satu ya, belum ya. Oke, kita tambah dulu nama. Nah, apa nih pertama nih, nama kasirnya misalkan di sini, kalau misalkan kita di satu toko itu cuma punya satu kasir ya udah kasih aja namanya kasir. Tapi kalau misalkan dari satu toko itu ada 2 kasir, 3 kasir, kasih namanya kasir 2 misalkan gitu. Terus siapa nih orang lain yang akan kita tunjuk menjadi kasir. Jadi kan kita punya akun nih di admintoko.com. Terus misalkan kita mau tunjuk akun lain di admintoko.com ini menjadi kasir, maka otomatis toko dan produk-produknya tadi akan muncul juga di akun orang itu gitu. Tapi sistem pembukuannya tidak, sehingga dia hanya bisa melakukan transaksi, membantu kita melakukan transaksi, tapi dia nggak bisa lihat pembukuan, dia nggak bisa ngedit harga produk gitu. Kita sebagai owner dari toko aja yang bisa. Jadi kita bisa tunjuk email orang lain yang sudah terdaftar juga di admintoko.com
untuk menjadi kasir kita. Kalau kita tidak mau nunjuk siapa-siapa ya udah kosong, biarkan aja secara default seperti itu. Oke, kita tambah. Nah, kasirnya nambah tuh. Nah, kalau udah ada kasir, nah kita bisa melakukan transaksi di kasir ini. Coba kita lihat ya ke panel kasir. Nah, ini dia kita misalkan mau beli kopi satu gitu. Nah, diklik kopi, ya udah. Nah, otomatis ketambah ke ini ke keranjang belanja. Mau nambah produk lagi bisa, mau dikurangi bisa. Terus misalkan orangnya mau ngasih duit berapa gitu, misalkan coba orangnya ngasih duit cash misalkan tinggal 100.000 misalkan. Nah, langsung ada kembaliannya, 90.000 kalau dia beli satu gitu. Yaudah, selesaikan. Nah, langsung tercatat di pembukuan. Oke, seperti itu ya cara menggunakan admintoko.com. Untuk register juga gampang sekali, tinggal register aja kayak register apa sih, kayak register sosial media biasa ya. Ada konfirmasi email ya, kayak gitulah, gampang. Oke, terima kasih. Semoga selamat menggunakan admintoko.com. Terima kasih, sampai jumpa.